Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prince Valery Damata Junior, NIM A11 2022 14214266. Jadi di sini proyek UAS saya yaitu tentang heart disease prediction, prediksi penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, 17,9 juta orang ini meninggal setiap tahunnya. Nah, 4 dari setiap 5 kematian itu akibat kardiovaskuler dan sepertiga kematian ini itu terjadi sebelum usia 70 tahun. Jadi saya membuat membuat model prediksi menggunakan dataset ini yang mana ada kolom age, gender, impulse, pressure high, pressure low, glucose, HCM, sama troponin. Kolom age merupakan kolom umur pasien. Kolom gender merupakan kolom jenis kelamin pasien yang mana di sini 0 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki. Impuls ini merupakan heart rate-nya, detak jantungnya si pasien. Impuls, lalu pressure height ini merupakan tekanan darah sistoliknya pasien. Lalu pressure low ini tekanan darah diastolik pasien. Selanjutnya glucose, ini kadar glukosa dalam darah pasien. Selanjutnya KCM, ini merupakan kadar kreatin kinase dalam darahnya pasien. Lalu troponin, ini merupakan kadar troponin dalam darah. Dan dari data-data historical yang mana variabel age, gender, input, pressure, high pressure, low glucose, KCM, troponin yang akan menghasilkan kelas. Jadi pasien ini itu negatif, pasien ini positif. Dari data-data itu saya mengembangkan 3 model dan membandingkannya, yaitu Naive Bayes, KNN, serta Decision Tree. Naive Bayes akurasinya 96%, lalu KNN akurasinya 81%, serta Decision Tree akurasinya 99%. Nah, untuk confusion matrixnya di sini FBS ini cukup ideal karena misprediction-nya itu sedikit, 4/6. Artinya KNN ini misprediction-nya yang di sini masih banyak, yaitu 42, yang mana diprediksinya itu negatif, sedangkan pasien diprediksi negatif padahal aslinya itu positif oleh KNN itu 42. Jadi terdapat kesalahan prediksi KNN serta decision tree. Di sini misprediction-nya itu sedikit, 3/0. Lalu untuk deployment-nya, linknya ini princeml3.streamlit.app. Kolom kanan ini ada input untuk umur, ada input untuk gender, ada input untuk impulse, input untuk pressure high, input untuk pressure low, input untuk glucose, input untuk KCM, serta input untuk troponin. Nah, selanjutnya ada kolom predik serta kesimpulan akhir. Lalu sebelah kiri di sini merupakan hasil prediksi untuk ketiga machine learning-nya, untuk ketiga model, lalu akurasinya dari ketiga model. Nah, di deployment itu ada 3 kasus, ada empat kasus, yang mana 3 model semuanya memprediksi positif. Nah, hasil akurasinya bakal mengambil rata-rata nilai akurasi model naive Bayes dan decision tree. Ini mengabaikan KNN-nya. Lalu 2 model memprediksi positif, 1 model memprediksi negatif. Maka hasil akurasinya bakal mengambil rata-rata nilai dari 2 model yang positif dan mengabaikan 1 model yang memprediksi negatif. Lalu selanjutnya 3 model memprediksi negatif, hasil akurasi
akan mengambil rata-rata nilai akurasi dari model naive Bayes dan decision tree serta mengabaikan KNN. Selanjutnya, dua model memprediksi negatif, satu model memprediksi positif. Nah, hasil akurasinya bakal mengambil rata-rata nilai akurasi dua model yang negatif dan mengabaikan satu model yang positif. Nah, untuk case pertama, mungkin di sini input S-nya 55, gendernya 0, inputnya 75, pressure high-nya 126, pressure low-nya 72, glukosnya 130, KCM-nya 3,11, serta troponennya 0,02. Lalu dipredik. Di sini terprediksi bahwa decision tree ini positif, KNN negatif, naive Bayes itu positif. Maka kesimpulannya ini bakal mengambil rata-rata dari naive Bayes serta decision tree ditambah lalu dibagi dua. Nah, lalu ada kasus lagi, misalkan ketiganya positif, yang troponin tadi digeser ke 0,09, ini ketiganya ini positif, 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 sama positif. Maka kesimpulannya, pasien ini positif, akurasinya itu decision tree tambah naive Bayes dibagi dua. Nah, untuk selanjutnya, ada kasus lagi yang mana umurnya 55, gendernya female, impulsnya 75, pressure high-nya 144, pressure low-nya 78, glukosnya 133, HCM-nya 1,79, lalu troponinnya 0,01. Di sini ketiga model, yaitu decision tree, ini memprediksinya negatif, KNN ini memprediksinya juga negatif. Lalu selanjutnya, naive Bayes ini memprediksi negatif. Maka kesimpulannya, pasien itu negatif, akurasinya bakal mengambil akurasi decision tree dan naive Bayes tambah lalu dibagi dua. Nah, untuk kasus selanjutnya, pressure low pressure low-nya itu 101. Oke. Jadi di sini decision tree itu negatif, KNN ini positif, naive Bayes ini negatif. Di sini kan dua model negatif. Maka bakal mengambil rata-rata dari dua modelnya aja. Decision tree sama naive Bayes akurasinya tambah lalu dibagi dua. Nah, misalkan nanti ada kasus lagi, KNN-nya misal nanti KNN-nya positif, lalu naive Bayes-nya positif, itu nanti bakal mengambil akurasi KNN dan naive Bayes. Terus misal nanti ada kasus seperti itu. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya, decision tree ini menghasilkan akurasi yang terbaik, yaitu 99%, mendekati 100%, yang mana model ini berpotensi untuk overfit. Serta naive Bayes ini menghasilkan akurasi yang baik, yaitu 96%, dan model ini ideal untuk digunakan dalam prediksi. Serta KNN menghasilkan akurasi 81%. Model ini belum ideal untuk dipakai karena masih banyak salah prediksi dalam memprediksi hasil positif. Yang mana tadi 42 tadi terprediksi negatif oleh KNN, namun aslinya itu positif. Nah, rekomendasinya diharapkan dari kombinasi akurasi ketiga model tersebut, dokter dapat memberikan penanganan yang tepat terhadap pasien. Yang pertama, jika akurasinya tinggi pada prediksi positif, maka diharapkan dokter dapat memberikan penanganan intensif terhadap pasien. Serta jika akurasi tinggi pada prediksi negatif, maka dokter dapat memberikan penanganan dengan level yang ringan terhadap pasien.
Serta jika akurasi berada di bawah 95%, diharapkan dokter dapat memberikan penanganan level sedang terhadap pasien. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.